Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Akan tumbuh negatif. Berangkas ekonomi mulai seret. Lonjakan kemiskinan, Jumlah pengangguran terus bertambah. gelombang PHK, Daya beli masyarakat menurun. daya beli anjlok, Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. ekspor impor tersendat. Indonesia bisa disebut resesi, Technically kita bisa resesi. Merosot drastis. semakin menggerogoti tubuh ekonomi. Krisis ekonomi berhasil menciptakan orang kaya. Warren Buffett, Gary Vee, Dave Ramsey. Because the last time we had like a big crash in the US, I made so much money. It was ridiculous. Bahkan seorang Warren Buffett pun berkata bahwa dia sangat suka dengan resesi ekonomi dan berharap bisa melewati lebih banyak lagi resesi ekonomi sepanjang hidupnya. Bagaimana bisa mereka melakukannya? Secara simpel, kunci untuk kaya pada saat resesi ekonomi terjadi adalah dengan belanja. Ya, kalau perlu, belanjalah dengan gila-gilaan. Mengapa justru pada saat keadaan yang sulit, di mana kita benar-benar harus berhemat untuk bertahan hidup, kita malah harus belanja dan menghabiskan uang kita? Tonton video ini sampai habis untuk melihat penjelasannya. Produk Domestik Bruto atau PDB. Secara simpel, PDB adalah ukuran dari total kekayaan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Setiap kali kamu berbelanja di pasar atau pergi memotong rambut, kamu sedang berkontribusi terhadap PDB atau kekayaan dari rakyat Indonesia. Jika PDB dari Indonesia meningkat, maka makin kayalah negara kita. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika PDB turun, maka makin miskinlah negara kita. Dan jika PDB dari negara terus merosot selama 6 bulan berturut-turut, berarti sedang terjadi resesi ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berkurang. Pendapatan usaha-usaha akan menurun. Pemutusan hubungan kerja akan terjadi di mana-mana. Dan utang-utang di bank akan sulit untuk dilunasi. Di tengah pandemi ini, kita disuruh untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Dengan begitu, aktivitas ekonomi akan berkurang. Sebagai contoh, sebuah restoran akan menurun pendapatannya. Akhirnya tidak mampu lagi menggaji pegawainya. Dan akhirnya restoran harus tutup. Pegawai kena PHK, pengangguran meningkat drastis, sementara jumlah lapangan pekerjaan menurun drastis dengan ditutupnya usaha-usaha. Namun ini hanyalah salah satu faktor saja dari sekian banyak faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Tanpa adanya pandemi COVID-19, resesi bisa saja tetap terjadi. Contohnya resesi ekonomi tahun 2008 di AS, dan juga krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia. Tidak ada pandemi pada saat itu, dan krisis tetap terjadi. Lalu bagaimana cara menghindari resesi? Tidak ada yang tahu cara menghindari resesi, karena resesi ekonomi tidak bisa diprediksi. Terlalu rumit dan banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Namun satu yang pasti, resesi ekonomi pasti akan selalu terjadi. Namun kita jangan panik dulu. Resesi ekonomi memang selalu terjadi. Dan pastinya, resesi ekonomi juga akan selalu berakhir. Ekonomi pastinya akan kembali mengalami peningkatan. Ingat baik-baik ketiga hal ini. Resesi ekonomi tidak akan bisa terhindari. Dan tidak ada yang tahu kapan resesi ekonomi akan terjadi. Namun yang selalu terjadi adalah ekonomi akan kembali seperti semula. Dengan ketiga hal tersebut kita tanamkan baik-baik dalam pikiran kita. Mari kita bayangkan keadaan sudah kembali membaik. Pendapatan usaha kembali meningkat. Lapangan kerja dibuka di mana-mana. Orang-orang akan kembali pada habitatnya yang konsumtif. Menghabiskan uang dengan membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, seperti fashion, gadget, mobil baru, dan lain sebagainya. Dan pada saat hal itu terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak akan ikut-ikutan menjadi konsumtif.
ini adalah saatnya bagimu untuk melakukan persiapan sebaik-baiknya. Seperti Nuh yang membangun bahtera sebelum air bah datang, meskipun dia ditertawakan orang-orang pada saat itu. Ingatlah terus, krisis akan selalu terjadi dan tidak ada yang tahu kapan krisis akan datang. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah hidup hemat. Jangan berbelanja berlebihan seperti yang akan dilakukan banyak orang saat ekonomi kembali pulih. Sekalipun godaan untuk memiliki gadget terbaru besar sekali. Siapkan uangmu untuk modal menghadapi masa resesi berikutnya. Hindari hutang sebisa mungkin dan bangun reputasi yang baik dengan pemberi kredit. Dan pada saat resesi datang kembali, kamu sudah mempersiapkan pundi-pundimu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya pada saat krisis itu tiba. Rudy adalah seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan besar. Dia hidup bahagia dengan istri dan kedua anaknya. Karena gajinya cukup besar, Rudy dan istrinya memutuskan untuk membeli rumah di kawasan elit dan juga mobil mewah secara kredit. Rudy dan istrinya memiliki gaya hidup yang glamor, dan pendapatan Rudy lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Tiba-tiba pandemi datang. Rudy terkena PHK. Uang tabungan hanya cukup untuk hidup beberapa bulan ke depan. Angsuran rumah dan mobil mewah harus terus dibayar. Di tengah resesi ekonomi, Rudy kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Gaya hidup glamor harus berubah tiba-tiba. Terjadi masalah-masalah baru dalam rumah tangganya. Istrinya kemudian minta cerai. Hutang harus dibayar. Virus corona terus mengintai untuk mengambil nyawa. Rudy terpaksa harus menjual rumah dan mobil. Dan di tengah krisis seperti ini, Rudy terpaksa harus menjualnya dengan harga yang murah. Lagian, siapa juga yang akan membeli rumah mewah di masa sulit seperti ini? Kamulah yang akan membelinya, karena kamu sudah mempersiapkan uang untuk masa krisis ini. Di luar sana, ada banyak Rudy-Rudy lainnya yang akan menjual asetnya dengan diskon besar-besaran. Saatnya bagimu untuk belanja, karena ini adalah saat yang paling tepat untuk berinvestasi. Meskipun ini akan terlihat konyol bagi orang-orang di sekitarmu untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar di masa sulit, namun kamu tahu pasti, ekonomi akan selalu kembali seperti semula. Kamu akan membeli aset dengan harga semurah mungkin, kemudian kembali menjualnya dengan harga yang tinggi. Ingat, pada saat orang lain hidup dengan royal dan konsumtif, kamu sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi ekonomi. Kamu sudah menabung, menghindari hutang, dan memiliki reputasi yang baik dengan bank. Saatnya kamu memakai uang simpananmu untuk membeli aset-aset orang lain yang dijual dengan harga yang murah. Dan jika simpananmu tidak cukup, bank akan senantiasa siap memberikan pinjaman karena reputasimu yang baik. Dan kamu bisa hidup dengan nyaman dan tenang karena kamu sudah terbiasa hidup hemat dan tidak memiliki hutang sama sekali. Sama seperti properti, harga saham juga menurun. Pada masa resesi, tidak ada orang yang ingin berinvestasi. Orang-orang akan mulai panik melihat pasar saham terjun bebas. Kemudian mulai menjual saham mereka dengan harga yang murah. Pada resesi ekonomi tahun 2008 di Amerika, harga saham dari S&P 500 atau 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat anjlok hingga minus 35%. Namun, jika kamu membeli saham pada saat itu, nilai sahammu saat ini akan naik 4 kali lipat. Tidak semua bisnis akan mengalami penurunan di masa krisis. Sebaliknya, beberapa bisnis justru akan mengalami peningkatan pesat. Contohnya, pada masa krisis 2008, Hasbro, perusahaan yang memproduksi mainan-mainan, berhasil melakukan penjualan berkali-kali lipat. Dan Netflix yang bergerak dalam streaming dan rental video berhasil mendapatkan 3 juta subscriber di masa krisis tersebut.
Selain itu, bisnis rokok dan alkohol juga mengalami peningkatan dalam penjualan, meski tempat-tempat hiburan tidak dibuka. Kenapa bisa begitu? Ketika orang-orang merasa takut dan depresi akibat krisis, orang akan cenderung untuk tinggal di rumah dan mencari hiburan sesaat untuk melupakan masalah. Anak-anak akan dibelikan mainan, dan orang dewasa akan menonton Netflix, serta menikmati zat-zat adiktif seperti alkohol dan rokok sebagai pelarian. Di masa pandemi ini, kita juga melihat industri game yang mengalami booming karena orang-orang diharuskan untuk berdiam di rumah. Model-model bisnis seperti ini adalah bisnis yang sedang booming dan cenderung mendapatkan keuntungan pada saat bisnis lainnya runtuh. Kesempatan ini adalah saat yang tepat untuk memulai bisnis baru dengan meniru bisnis-bisnis yang lancar pada masa krisis. Kita ambil contoh saat Lipo merubah Lipo Plaza Mampang menjadi rumah sakit khusus pasien COVID-19. Tidak ada orang yang ingin keluar rumah, apalagi ke mall, dan jumlah pasien corona kian meningkat. Rumah sakit ditakutkan tidak akan mampu menampung jumlah pasien. Melihat situasi tersebut, Lipo justru melihatnya sebagai peluang, kemudian merubah mallnya menjadi rumah sakit. Ini adalah saat yang tepat jika kamu ingin memulai sebuah bisnis. Lihat di sekitarmu apa yang dibutuhkan orang-orang pada masa sulit ini. Temukan permasalahan dan berikan solusinya. Dan bersiap untuk meraup keuntungan yang besar. Nampaknya mudah bukan? Untuk meraup keuntungan besar di masa resesi. Namun ingat baik-baik, tahap terpenting dari semua ini adalah persiapan yang harus kamu lakukan pada saat perekonomian meroket pesat. Hidup hemat, atur keuanganmu dengan baik, dan berinvestasi dengan bijak, agar pada saat resesi datang, dan pastinya krisis akan selalu datang, kamu ada dalam kelompok orang yang memiliki modal untuk menikmati diskon besar-besaran di tengah resesi ekonomi.